warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Minasan o genki desu ka? Hai, untuk pertemuan ini Sensei akan mengabsen dulu ya, siapa yang hadir dan tidaknya. Oke, Sensei akan absen. Untuk yang pertama, Intan Sang. Kalau dipanggil Hai Imas. Minita Sang. Indri Sang. Kanudin Sang. Panu Sang. Faisal Sang. Agri Sang. Kidang Sang. Ale Sang. Putra Sang. Yadi Sang. Hai, mina imas desu ne. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya hari ini akan menjelaskan. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya nama saya Juhanto ya, tapi dipanggilnya Nanang. Makanya orang-orang pada kenalnya Nanang ya, Nanang Sensei. Tapi sebenarnya nama saya aslinya Juhanto ya. Nah, terus saya lahir pada tahun 81 ya, 1981 pada bulan Maret di tanggal 13 hari Jumat ya. Itu hari lahir saya di Indramayu ya. Ini di tanah kelahiran saya ya. Alamatnya Desa Pawidian, RT 1 RW 1 nomor 23, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat ya. Untuk LPK saya namanya Hayaku Iku Nippon Training Center ya. LPK-nya apa? Hai, dengan nomor kontaknya 087 829 711 831 ya. Boleh juga menghubungi email saya di PT Hayaku Iku Nippon Training Center id.gmail.com ya. Nah. Oke, next. Minasan genki desu ka? Hai, semangat pagi. Pagi 3 kali ya. Semangat pagi. Pagi. Oke ya, sebelum kita melaksanakan pelatihan ini, kita juga harus memeriksa baik itu kabel barangkali ada yang putus atau tidak ya. Memeriksa atas barangkali atapnya ada yang mau jatuh ya. Terus samping kanan kiri semua harus kita periksa ya. Karena kalau kita tidak safety, keselamatan kita nanti akan kalian was-was ya. Jadi kalian itu belajar itu harus benar-benar safety atau aman, nyaman ya. Tidak boleh ada hal-hal yang takutnya lagi belajar kejatuhan apa dari atas ya kan. Tidak boleh. Takutnya lagi belajar ada kabel yang putus kena kaki setrum ya. Itu juga nggak boleh. Jadi kita pertama harus mempersiapkan tempat belajar kita, harus dibikin nyaman. Bagaimana caranya? Ya kita mengecek dulu. Sebelum kita belajar, kita cek dulu ya. Baik itu kursi yang kamu duduki nanti itu masih kuat apa tidak. Jangan sampai nanti duduk jeblok. Nah, ya kan? Nanti kecetit. Nah, ya. Jadi kamu harus benar-benar periksa papan tulisnya aman apa tidak, ya kan? Takutnya kamu pas tulis jatuh ke bawah kena kaki. Nah, nggak boleh juga ya. Jadi pastikan tempat kalian itu aman, nyaman. Kalau misalkan kotor ya harus dibersihkan. Ya, dibersihkan, disapu, dipel. Jadi tempatnya aman dan nyaman. Oke, next. Oke ya, sebelum kita memasuki materi yang sekarang, kita akan fukusu. Ya, fukusu itu bahasa Jepang. Ya.
bahasa Indonesianya mengulang pelajaran yang sebelumnya. Ya, kita sudah belajar banyak ya, diantaranya tentang budaya Jepang, ya, bahwa Jepang itu di sana ada berapa musim? Empat musim, ya. Musim pertama musim apa? Musim semi. Apa bahasa Jepangnya? Haru, ya. Bahasa Jepangnya haru. Musim semi. Kemudian habis musim semi, musim panas. Musim panas dulu. Berurutan, ya. Musim panas bahasa Jepangnya apa? Natsu. Oke. Setelah musim panas berarti musim gugur. Ya, musim gugur bahasa Jepangnya apa? Aki. Bukan aki-aki ya. Aki. Ya. Kemudian setelah musim gugur baru musim dingin, bukan musim salju. Salju itu adanya di musim dingin. Tapi kalau musimnya namanya musim dingin. Bahasa Jepangnya apa? Fuyu. Oke. Oke ya, kita sudah tahu tentang Jepang, kulturnya ya. Kultur itu artinya tropis ya. Kalau di sini kan tropis, kalau di sana 4 musim ya. Next. Oke, nah sekarang kita akan ke materi berikutnya ya, yaitu judulnya kita ambil di situ, menyambut tamu Jepang dengan ungkapan dan sapaan dan salam ya. Oke. Itu ada di unit kompetensinya, menyapa tamu dalam bahasa Jepang. Kodenya BHS.JH.01.001.01. Next. Nah, itu sebelum kita ke materi, kita juga harus mengumpulkan dulu ya. Mengumpulkan yaitu tempatnya dulu ya, atau persiapan tempat, kemudian bahan yang akan kita inikan ya, bahasa Jepang, kemudian lihat komponennya tadi menyambut tamu dengan bahasa Jepang ya, kemudian elemen kompetensinya yaitu melatih ungkapan dan salam bahasa Jepang. Kemudian setelah itu ke kriteria unjuk kerjanya, yaitu tamu Jepang disambut dengan ungkapan dan salam. Nah, kemudian setelah itu baru judul. Nah, judul metode teachingnya hari ini yaitu menyambut tamu Jepang dengan ungkapan dan salam. Oke, next. Oke, tujuannya agar peserta dapat ya, menyambut tamu Jepang dengan ungkapan dan salam dalam bahasa Jepang secara tepat dan benar ya. Oke ya. Nah, terus manfaatnya apa? Manfaatnya kalian nanti Oke ya, kita ulang lagi. Manfaatnya yaitu setelah kita mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta mampu berbicara dengan tamu Jepang ya, yang diawali dengan perkenalan diri, sikap dan salam ya. Jadi kalian nanti diharapkan bisa seperti itu ya. Jadi kalau ada tamu Jepang, nanti kalian bisa pertama untuk memperkenalkan diri, bahwa saya itu misalkan contohnya saya Nana, nah, itu pakai Jepang ya kan. Nah, terus kita juga bisa mengucapkan salam, contohnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya kan, seperti itu. Oke ya, jadi materinya untuk sekarang yaitu
Oke, yang pertama untuk materinya, satu, tata cara menyambut tamu Jepang dalam bahasa Jepang. Yang kedua, cara menyapa tamu Jepang dengan salam. Yang ketiga, cara memberikan bantuan kepada tamu. Yang keempat, cara mengucapkan terima kasih kepada tamu. Ya. Okay, next. Untuk materi yang pertama, yaitu perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Oke, kalian mungkin sudah pernah melihat di YouTube atau di televisi, ya, bagaimana cara orang Jepang berkenalan, ya. Nah, sekarang saya akan lebih memperdalam lagi. Nah, dalam bahasa Jepang itu untuk perkenalan diri yang pertama sekali diucapkan adalah hajimemashite, ya. Hajimemashite itu artinya perkenalkan. Ya, coba kita sama-sama. Hajimemashite. Hajimemashite. Ulang lagi. Hajimemashite. Hajimemashite. Itu biasanya kita sambil agak ditundukkan badannya, ya. Seperti ini. Hajimemashite. Nah, begitu ya. Jadi kita sambil menundukkan badannya kurang lebih 15 derajat. Kalau untuk hajimemashite cukup 15 derajat. Ya. Kemudian setelah itu kita perkenalkan bahwa saya adalah Juhanto misalnya itu ya. Nanti kita watashi wa Juhanto desu. Ya. Contoh ya. Coba kita sama-sama. Watashi wa Juhanto desu. Watashi wa Juhanto desu. Nah, sekarang coba diganti nama kalian masing-masing ya. Hai, Intan-san. Watashi wa Intan desu. Watashi wa Rita desu. Watashi wa Inori desu. Watashi wa Tanuri desu. Watashi wa Fahrul desu. Watashi wa Isaru desu. Watashi wa Agi desu. Watashi wa Kira desu. Watashi wa Are desu. Watashi wa Kotora desu. Watashi wa Mariori desu. Baik, oke ya. Nah, kemudian untuk perkenalan itu sebenarnya ya panjang ya. Ada menyebutkan nama, menyebutkan tanggal lahir, menyebutkan hobi, asal dari mana ya, banyak sebenarnya. Tapi kita untuk mempersingkat ya, boleh nama saja juga boleh ya. Terus ditutup dengan dozo yoroshiku onegai shimasu sambil menundukkan badannya ya. Kalau itu agak ke bawah sekitar 45 derajat ya. Contohnya seperti ini. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita juga jangan terlalu buru-buru diangkat ya. Kalau sudah nunduk itu kurang lebih jedahnya antara 3 detik sampai 5 detik ya. Dozo yoroshiku onegai shimasu. 1, 2, 3 baru angkat. Ya, jadi itu untuk menyopankan diri ya, untuk menyopankan diri. Oke, paham ya? Coba kita sama-sama. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, kemudian yang kedua, materi kedua, ungkapan dan salam. Ya, ungkapan dan salam ini setiap hari orang Jepang melakukan 4 seperti pertama selamat pagi, bahasa Jepangnya ohayo gozaimasu. Ya, kemudian selamat siang, konnichiwa. Ya, selamat malam, konbanwa. Dan terakhir selamat tidur, oyasumi nasai. Seperti itu ya. Coba kita praktekkan sama-sama ya. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Konbanwa. Konbanwa. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Kemudian materi berikutnya yaitu cara memberikan bantuan kepada tamu. Ya, cara memberi bantuan itu banyak sebenarnya ya. Cuman kita di sini contoh saja. Contohnya kalau misalnya kita menawarkan tamu, apakah ada yang bisa dibantu? Nah, itu bahasa Jepangnya nanika tetsudai mashou ka? Nah, ya. Nanika tetsudai mashou ka?
Nah, itu artinya apakah ada yang bisa dibantu? Seperti itu ya. Coba kita sama-sama ya. Nani ga tetsudai mashou ka? Nani ga tetsudai mashou ka? Seperti itu ya. Itu artinya apakah ada yang bisa dibantu? Seperti itu ya. Kemudian biasanya kalau di hotel-hotel itu kita office boy ya, itu akan membawakan barang ya. Nah, jadi di situ kita juga akan menawarkan jasanya, yaitu bolehkah saya bawakan barangnya? Nah, itu. Kadang-kadang kamu kan ada juga yang nggak mau kan, udah nggak usah. Nah, itu bahasa Jepangnya nimotsu wo mochimashou ka? Coba sama-sama. Nimotsu wo mochimashou ka? Ulang lagi. Nah, itu ya. Itu bahasa Jepangnya artinya bolehkah saya bawakan barangnya? Ya. Oke, next. Kemudian materi yang terakhir yaitu cara mengucapkan terima kasih kepada tamu. Ya, ini sangat udah familiar ya. Kalau kalian sering melihat anime atau sering melihat film-film Jepang, pasti ini sudah gak asing lagi ya. Jadi bahasa Jepangnya terima kasih itu arigatou gozaimasu. Coba sama-sama. Arigatou gozaimasu. Baik, seperti itu ya. Ini yang sering diucapkan oleh orang Jepang. Nah, pada dasarnya sih di Jepang itu banyak ya. Kadang cuma ngucapin domo saja boleh. Domo. Nah, itu pun sama artinya terima kasih. Ada juga yang bilang arigato, dan itu aja boleh. Tapi untuk yang lebih lengkapnya juga bisa juga pakai domo arigato gozaimasu. Ya kan? Itu lebih lengkap. Kalian tinggal pilih ya. Tinggal pilih mau yang pakai yang mana ya. Kalau lebih sopan ya itu domo arigatou gozaimasu. Itu lebih sopan. Tapi kalau standar aja ya ini, standarnya arigatou gozaimasu. Coba diulang lagi. Arigatou gozaimasu. Seperti itu ya. Oke, next. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya tidak? Tanya? Paham semua? Sudah paham ya? Ada yang belum paham? Apa kecepatan atau gimana? Udah bisa semua? Jawab dong. Udah bisa semua? Baik, coba. Oke lah, berarti kesimpulannya next. Ya, kesimpulannya setelah mempelajari materi tadi dapat kita tarik kesimpulan ya. Yang pertama, gunakanlah ungkapan dan salam secara benar ketika menyambut tamu dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri kepada tamu. Ya. Yang kedua, ketika menyambut tamu hendaknya satu mengucapkan salam dengan benar dan sopan. Yang kedua, sikap tubuh hendaklah disesuaikan dengan salam yang diucapkan. Ya. Jadi kalau Hajimashite cukup 15 derajat ya. Kalau untuk salam Ohayo gozaimasu itu 45 derajat. Atau kalau mau lebih sopan 90 derajat boleh. Ya. Tapi 45 juga sudah oke ya. 45 derajat. Oke ya. Itu saja kesimpulannya. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, next. Nah, kalau tidak ada bertanya, Sensei akan coba evaluasi pembelajaran hari ini ya. Waktunya 3 menit. Oke. Silakan dikerjakan lembar soal yang sudah dikasih ke Sensei ya. Waktunya 3 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Nah, lihat. Nah, satu, sebutkan arti Ohayo gozaimasu. Yang kedua, sebutkan arti konbanwa. Yang ketiga, ungkapkan ungkapan salam selamat tidur dalam bahasa Jepang. Yang keempat,
ungkapan terima kasih dengan bahasa Jepang. Yang kelima, selamat siang dalam bahasa Jepang. Itu soalnya ya. Oke, sudah semua? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, silakan dikumpulkan ya soalnya. Nah, nanti sensei akan buat tugas tambahan. Yang pertama, buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai cara menyambut tamu Jepang dengan ungkapan dan salam. Yaitu boleh melalui lewat internet atau sumber lainnya seperti modul buku ya dan lain-lain. Yang kedua, tugas dibuat dalam soft copy dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu pada tanggal 30 November 2022. Oke ya, aku Made Warimas, terima kasih. Arigatou gozaimasu.